halaman 111. Kemarin kesalahan-kesalahan Asmaul Husna sudah ya. Ibu juga sudah kirim. Ya, baca halaman 111. Nah, lihat tadi disebutkan, lihat kalimat di paragraf ketiga. Bukti-bukti yang menunjukkan akan tingkatan nama-nama Allah sangat banyak. Di antaranya apa yang telah disebutkan dari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah memiliki nama yang paling agung. Di garis bawah itu, Bu. Di antaranya apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Allah memiliki nama yang paling agung. Faedahnya nama paling agung ini, jika Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon dengannya, maka Allah akan mengabulkan. Nah, bahasan kita berarti nama Allah yang paling agung. Nama Arabnya Ismullahi Al-A'zam. Isim nama Allah Al-A'zam, yang paling agung, yang paling mulia. Nama Allah yang paling agung, paling mulia. Nah, nama-nama Allah ini apa nantinya? Nanti kita pelajari ini ya. Masih tanda tanya. Tadi manfaatnya apa? Jika Allah diminta dengan nama tersebut, Allah akan beri.
Kalau dimohon akan dikabulkan, akan diberi dengan nama ini akan dikabulkan. Akan diberi, akan dikabulkan kalau menyebut nama ini. Nah, nama ini belum kita sebut ya. Masih tanda tanya. Namanya apa lagi sekali lagi? Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang teragung. Jadi nama Allah itu bertingkat-tingkat. Ini Asmaul Husna semuanya. Nah, mana yang paling bagus dari nama-nama tadi? Sudah? Nah, sekarang baca hadisnya. Ulang lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad, Abu Dawud dan Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, aku mohon kepadamu bahwasanya Engkau memiliki segala bentuk pujian, tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan dirimu saja. Tidak ada sekutu bagimu. Engkau zat yang Maha Memberi, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kemuliaan dan kebesaran." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika dia dimohon dia mengabulkan, dan jika diminta dia memberi." Nah, lihat, laqad sa'altallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika Allah dimohon maka Allah mengabulkan, dan jika Allah diminta maka Allah akan memberi. Namanya sudah disebut belum di sini? Belum. Nah, namun faedahnya sudah disebut ya. Terus baca lagi di bawahnya. Di dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai terdapat tambahan pada akhirnya, "Wahai yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dan selainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon maka dia mengabulkan, ada pada 3 surat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran dan At-Taha." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Surat apa tadi? Surat Al-Baqarah, Al-Imran, Toha. Toha nggak pakai At-Toha. Terus. diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nama Allah yang paling agung ada dalam 2 ayat ini. Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Dan pembukaan surat Al-Imran, Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Lihat, kalau di hadis yang ini, hadis yang footnote 68 Muslim Ahmad, Sunan Abu Dawud, Jami' Tirmidzi, nama Allah yang paling agung ada dalam 2 ayat ini. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga pembukaan surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa jadi pada nama-nama yang disebutkan dalam 2 ayat ini. Bisa Ar-Rahman Ar-Rahim.
bisa Al-Hayyu Al-Qayyum. Terus dibaca lagi di halaman berikutnya. Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan beserta para ulama mengarang kitab Sunan dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirimu yang Maha Esa, tempat bergantung semua makhluk yang tidak beranak maupun diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun." Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika dia diminta dia memberi, dan jika dia dimohon dia akan mengabulkan." Nah, lihat. Di situ disebutkan namanya itu digarisbawahi. Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dirimu yang Maha Esa, tempat bergantung semua makhluk yang tidak beranak maupun tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun. Itu maksudnya Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya kan? Al-Ahad As-Samad, As-Samad tempat bergantung semua makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak maupun tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Terus dijawab, itu adalah nama Allah Al-Ismullahil Al-A'zam. Ismullahil A'zam. Berarti sudah 3 ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimatnya kalau yang ini enggak ditulis bahasa Arabnya lengkap ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu, bi anni asyhadu annaka antallahu al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalimatnya lengkapnya kayak gitu. Terus baca lagi di bawahnya, inilah terus di bawahnya lagi Imam Syaukani rahimahullah berkata dalam kitabnya Tuhfatul Az-Zakirin, telah diperselisihkan tentang penentuan nama Allah yang paling agung hingga terdapat 40 pendapat tentangnya, dan telah ditulis secara khusus dalam hal ini oleh Asyuti. Ya, baik. Kesimpulannya, satu nama dulu kita sebut. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup, berdiri sendiri. Kalau yang kedua tadi yang di hadis yang berikutnya itu Al-Ahad As-Samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Al-ahadu as-somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 nama ini.
Yang lainnya nyusul. Itu Ismullahil A'dzam, nama Allah yang paling agung. Al-Hayyu Al-Qayyum sama Al-Ahad As-Samad Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ahad As-Samad Allazi. Ya. Taat. Kesimpulannya. Jadi kita bahas apa tadi? Ismullahil A'zam. Coba. Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Ini manfaatnya apa? Punya faedah kalau berdoa akan diberi, akan dikabulkan kalau menyebut ini. Nah, di antara yang tadi kita sudah dapat dalam hadis ini. Al-Hayyu Al-Qayyum sama Al-Ahad As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yes. Masih ada kesimpulannya karena beliau masih bahas pendapat yang lainnya lagi. Baik, cukup sampai situ untuk fikih Asmaul Husna. Lanjut Durusul Lughatil Arabiyyah. Sampai halaman berapa? Halaman berapa? 105? Hah? Sudah tuh, sudah selesai 109 ya. Sekarang 110. Kita masih bahas adat ma'dud. Adat itu angkanya, ma'dud itu yang disebut. Yang disebut setelah angka. Angka 3 sampai 9 aturan pertama ya. Aturan pertama, kata yang disebut setelah angka ini hukumnya jin. Jin apa? Jama' majrur atau di kasroh. Angka 3 sampai 9 hukumnya kata sesudahnya jama' majrur. Contoh kemarin ya. Salah satu tullabin.
Salasa berapa salasa? Sesudahnya jin, lihat pakai jamak. Ini kan jamak. Majrur di kasroh. Kasroh nggak ini? Kasroh. Tiga murid. Sudah ini? Ini baru satu aturan. Satu aturan sudah buat pusing. Tambah aturan kedua. Aturan pertama ya, aturan kedua. Lihat. Ada tak marbutah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Hah? Perempuan. Ini namanya perempuan. Mu'annasun. Ma'dudnya ingat ya. Kata yang pertama ini yang angkanya namanya apa tadi? Adad. Iya dah. Adadun. Yang ini namanya apa tadi? Ma'dud. Ingat terus nih. Istilah ini. Ya, pokoknya konsen. Jangan mikir anak dulu di rumah. Anaknya nangis ya. Ya perempuan ya. Lihat. Tulabin ini nggak ada tak marbutannya toh. Ini mudzakkar. Laki-laki. Angka 3 sampai 9 itu jika adatnya perempuan maka madudnya laki-laki. Jika yang di sini laki-laki, di sini jadi perempuan. Contoh. Laki-laki toh? Tamar butuhnya enggak ada, ini laki-laki. Mudzakkar ya. Maka sesudahnya lawannya apa? Nah, jadikan ini tholibatun tapi yang jamak. Nah, tholiba jamak tapi majrur juga. Jadi perempuan. Muannas. Yang jadi patokan sebenarnya lihat angkanya apa lihat yang di belakangnya? Kalian mau lihat laki-laki perempuannya itu lihat mananya dulu? Enggak, lihat belakang dulu. Kan ini kan yang mau disebut. Kalau ini perempuan, berarti depannya pakai? Nah, kalau sini laki-laki, depannya berarti? Nah, itu. Berarti ini dulu. Ma'dudnya. Nah, kui nyambung. Sudah. Berarti dalam bahasa Arab itu nanti ada aturan tadi toh. 3 sampai 9 ini aturannya ini loh. Ini jin. Toh? Terus aturannya adat ma'dudnya beda jenis. Depannya perempuan, belakangnya ma'dudnya laki-laki. Depannya laki-laki, belakangnya ma'dudnya perempuan. Nah, berlawanan jenis. Berlawanan jenis. Catat dulu, catat. Ini baru satu papan tulis nih. Catat. Itu baru saya masuk di poin nomor 110. Halaman 110.
Belajar bahasa Arab gitu, pusing-pusing dulu. Senangnya belakangan nanti. Yang hamil-hamil harus kuat nih belajar bahasa Arab. Harus kuat. Mudah-mudahan siswa anak iso bahasa Arab kalau mbok ora iso. Iya, masya Allah langsung. Oh, na'am, masya Allah. Ini tayyib nih. Jadi baru 2 aturan ya. Kita sudah pelajari 2 aturan kan? Kita kasih tanda ini lah. Ini 2 aturan ya. Aturan apa tadi? Jin sama beda jenis. Aturan jin dan beda jenis. Untuk angka berapa? 3 sampai 9. Itu baru 3 sampai 9. Angka yang lainnya belum. Angka yang lainnya lebih mumet lagi. Kalau pelajaran ini bisa, semua ilmu bahasa Arab bisa. Kuncinya di sini yang sulit. Ini paling berat. Bulan Desember nanti ada daurah bahasa Arab. Ibu mau ikut-ikut nggak apa-apa. Daurah bahasa Arab. Iya, lanjut Muyassar. 5 hari. Selasa sampai Sabtu. 20 tanggal 17 sampai 21. Di sini berapa? Maaf. Tambah 10. Namun angka 10-nya nanti ini ada masalah nanti. Makanya saya nggak berani sebut 3 sampai 10. 10 nanti ada dua keadaan. Kan saya bilang 3 sampai 9. Saya tulis dulu 3 sampai 10. Tapi angka 10 nanti ada 2 macam. Iya. Ini kebalikan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya yang ini tadi. Perempuan, laki-laki. Kalau ini laki-laki, perempuan. Ini baru 3 sampai 10. Sebenarnya angka 10 nanti ada 2 rincian. Mungkin kalau mau masukkan 3 sampai 9 dulu. Ya. Sudah? Berarti ingat ya 2 aturan ya. Angka 3 sampai 10 jika jika adatnya, pertama dulu adatnya dulu tadi 3 sampai 10. 3 sampai 10. Tiga sampai 10, maka hukum ma'dudnya adalah jin. Jama majrur atau di kasrah. Kemudian yang aturan kedua, jika angka 3 sampai 10 yang adatnya laki-laki, ma'dudnya perempuan. Adatnya perempuan, ma'dudnya laki-laki. Nah, sekarang kita baca dulu, baru baca. Lihat di halaman 110. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ikuti saya. Salasu talibatin. Tanwin enggak salasunya? Tidak. Ulang. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin.
Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Samani talibatin. Tis'u talibatin. Asyru talibatin. Baik. Artinya sudah bisa 3 murid, 4 murid, 5 murid seterusnya ya. Tadi aturannya ya. Salasu laki-laki apa perempuan? Nah, talibat perempuan. Bentuknya jamak majrur, jamak di kasrah. Sekarang ikuti yang baca nomor 2. Iqra waktub. Ayo. Iqra waktub. Fi baitina salasu ghurafin. Fi baitina salasu ghurafin. Fil jami'ati asyru hafilatin. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Fil mustashfa asyru tabibatin. Wa arba'u mumarridatin. Khalidun lahu salasatu abna'in. Wa arba'u banatin. Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Wa sittu akhawatin. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Lana arba'atu a'mamin. Wa khamsu ammatin. Fi baladi khamsu jami'atin. Fi dzalikat darsi samani kalimatin jadidatin. Indi salasu majallatin. Indi salasu majallatin. Baik. Tadi ada angka-angka ya. Yang diperhatikan sesudahnya itu apa? Sekarang yang nomor 1 sampai 14 PR-nya terjemahin. Tambah lagi. Samani. Kalau angkanya cuma 8 sama nih.
Setiap ketemu dengan ma'dud, mu'anasnya taknya dihilangin. Kan kalau ada perempuan pakai tak marbutah. Kalau perempuannya sama niyatu, tis'atu, asyaratu, sittatu, khamsatu, arba'atu, salasatu, sab'atu. Nah sekarang PR-nya lagi tambahan yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adada al-mazkura baina qausaini. Jawab pertanyaan di bawah ini musta'milan menggunakan al-adad angka al-mazkur yang disebut baina qausaini di antara dua kurung. Lihat. Jawabannya sudah ada, ditanya kam akhon laka, berapa saudara laki-lakimu? Jawabnya 6. Lihat patokannya akhon dulu, akhon laki-laki apa perempuan? Laki-laki, berarti nanti angkanya perempuan. Li sittatu ikhwatin. Jadi patokannya akhonnya. Kayak ini loh patokannya yang tolibatin dulu, bukan salasu depan. Tolibatin tuliskan dulu perempuan toh, maka salasu laki-laki. Kerjakan dulu yang nomor 1 sampai 14. Nomor yang ketiga nanti bareng-bareng aja. Nanti ibu sakit di rumah malah digarap PR nanti. 14 nomor tadi ya, diartikan. Ada? Baik. Ada pertanyaan? Fi soal. Ma'dudnya, tentukan dulu ma'dud laki-laki apa perempuan. Baru nanti tentukan angka. Kalau tahu ini perempuan atau ini laki-laki, baru tentukan angka ini. Berlawanan jenis, adat dan ma'dud. Sudah? Baik, itu saja kita cukupkan. Nanti malam Kamis ada kajian, Sabtu besok ada pengawasan di klien. Sabtu Kliwon. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.